Soal cerita. 1. Seorang tengkulak selalu memasok beras, gula, dan tepung pada pedagang kecil secara berkala. Beras akan diantarkan 6 hari sekali, gula akan diantarkan 4 hari sekali, dan tepung akan diantarkan setiap 8 hari. Jika tengkulak memasok 3 barang tersebut bersamaan pada tanggal 12 Maret, maka pada tanggal berapakah tengkulak kembali memasok ketiganya secara bersamaan? A. 5 April, B. 12 April, C. 29 April, D. 28 April, atau E. 31 April. Baik, di sini kata kuncinya adalah 6 hari sekali, 4 hari sekali, dan 8 hari sekali. Kita cari KPK-nya biar lebih mudah. Menentukan KPK. Dari 4, 6, dan 8. 4, 6, 8 ya. KPK dari 4, 2 pangkat 2, 6, 2 kali 3 ya. 8, 2 pangkat 3. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3 atau yang besar pangkatnya dikali 3. 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8 ya, kali 3, 24. Jadi 24 hari setelah tanggal 12 Maret adalah hari atau adalah tanggal 5 April. Dari 24 ditambah 12, 4 tambah 2, 6, 36, sedangkan 1 bulan itu ada 31 hari, berarti sisa 5 hari. Atau tanggal 5 setelah bulan Maret adalah April. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Soal cerita nomor 2. Bus Sumber Kencono berangkat dari Yogyakarta ke Surabaya setiap 20 menit sekali. Sedangkan bus Mira berangkat dari Yogyakarta ke Surabaya setiap 30 menit sekali. Apabila kedua bus tersebut berangkat bersamaan dari Yogyakarta pada pukul 7.40, pada pukul berapa kedua bus akan berangkat bersamaan menuju Surabaya? A. Pukul 8.40, B. Pukul 8.00, C. Pukul 8.15, D. Pukul 8.45, atau E. Pukul 8.45. Ini ada dua jawaban sama ya ternyata. Tapi nggak apa-apa, kita hitung aja. Jadi di sini yang diketahui apa? Iya, ada bus Sumber Kencono ya berangkat dari Yogyakarta ke Surabaya setiap 20 menit sekali. Kita tulis aja 20 menit untuk bus Sumber Kencono. Kita singkat SK. 20. Lalu bus Mira berangkat dari Yogyakarta ke Surabaya setiap 30 menit sekali. Kita tulis bus Mira M 30 menit. Lalu gimana cara menentukan kedua bus akan berangkat bersamaan? Ya, dengan cara KPK, menentukan KPK. Tentukan KPK-nya dulu. KPK itu kalau dulu SD itu kayak gini ya. KPK dari 20 berapa? Kita bikin pohonnya 2 kali 10, 2 kali 5. Berarti 2 pangkat 2 kali 5. Untuk KPK 30 juga sama, 30, 2 kali 15, 3 kali 5, berarti 2 kali 3 kali 5. Untuk menentukan KPK itu kita lihat pangkatnya yang paling banyak, yaitu 2 pangkat 2, lanjut angka lainnya 3 kali 5. 4 kali 3 kali 5 ya 60. Jadi kedua bus akan berangkat bersamaan lagi adalah setelah 60 menit, yaitu 60 menit dari 7.40 ini. Kita tambahin aja 7.40 ditambah 60. Berarti kan ada 7 jam 7 titik 100 menit. Nah, 100 menit ini kalau 1 jamnya itu kan 60 menit. Sisa 40 menit ditambah ke sini. Jadi pukul 8.40. Jawabannya adalah yang A ya. Kalau kamu gimana cara menentukan soal seperti ini? Coba serius. Kembali ke soal cerita nomor 3. Feby berbelanja kebutuhan dapur setiap 8 hari sekali. Nuri pergi belanja setiap 7 hari sekali. Dan Leli berbelanja setiap 4 hari sekali. Jika pada tanggal 11 Juli mereka berbelanja bersama-sama, pada minggu keberapa mereka akan kembali belanja bersamaan? A. Minggu terakhir bulan Agustus, B. Minggu pertama bulan Agustus, C. Minggu ketiga bulan Agustus, D. Minggu pertama bulan September, atau E. Minggu kedua bulan September. Untuk soal seperti ini kita juga bisa menggunakan KPK untuk menentukan jawabannya. Di sini kata kuncinya 8 hari, 7 hari, 4 hari. Kita tulis aja 8, 7, 4 ya. 8 KPK-nya adalah 2 pangkat 3. 7 kali 1, kita tulis 7 ya. 4, 2 pangkat
2. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3 atau yang pangkatnya banyak ya. Ya 2 pangkat 3 dikali 7. 2 pangkat 3 itu adalah 8 dikali 7, 56. Jadi mereka akan kembali belanja bersamaan itu pada hari ke-56 setelah tanggal 11 Juli. Yaitu tanggal berapa? Hari 56 setelah tanggal 5. 56 ditambah 5 kan ada 61 hari nih. 61 ada 2 bulan terakhir. Berarti 2 bulan terakhir setelah Juli. Juli, Agustus, September. Berarti minggu terakhir apa? Minggu pertama ya? Minggu pertama ya. Kan setelah tanggal 5 61. Berarti dia di 2 bulan lewat. 2 bulan lewat ditambah ini berarti ya minggu pertama bulan September. Jawabannya adalah yang D. Soal cerita nomor 4. Dina akan membagikan 36 pulpen dan 24 buku kepada beberapa siswa SMP. Pulpen dan buku tersebut dibagikan dengan jumlah yang sama banyaknya. Berapakah buku dan pulpen yang diterima setiap anak? A. 3 buku dan 6 pulpen. B. 2 buku dan 5 pulpen. C. 2 buku dan 3 pulpen. D. 5 buku dan 10 pulpen. Atau E. 8 buku dan 7 pulpen. Untuk soal cerita sebelum-sebelumnya, karena dia berangkat bersama-sama atau soal-soal yang misalkan bertemu bersama, pokoknya yang bersama-sama kita gunakan KPK. Tapi di sini kalau dibagikan dengan jumlah yang sama banyaknya, kita gunakan FPB. Oke ya. Baik, kita tentukan FPB-nya dari 36 dan 24. 36 dan 24. FPB dari 36 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini cari ininya dulu ya, penjabarannya. Lalu FPB-nya ketemu. Kalau FPB pangkatnya yang kecil. Dari 3 dan 2 pangkatnya yang kecil yang mana? Ya, yang 2 pangkat 2. Lalu ini juga sama, ada 3-nya 2. Cuma di sini pangkatnya yang paling kecil adalah yang ini, yang bawah. 3 pangkat 1 ya. Kalau 3 aja itu dia punya pangkat 1, cuma tidak ditulis. Kita tulis 3 ya. 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Setelah kita menentukan FPB-nya, maka kita bisa cari nih berapa masing-masing anak yang dapat pulpen dan buku. Pulpen, kita tulis pulpennya di sini berapa? 36. 36 dibagi 12. Lalu bukunya berapa? 24 dibagi 12. Kita hitung satu-satu. 36 bagi 12 yaitu 3, 24 bagi 12 yaitu 2. Jadi jumlah buku yang diterima setiap anak adalah 3 pulpen dan 2 buku. Mana ada jawaban ini? Ya, jawaban yang C ya. Soal cerita nomor 5. Pak Arga memiliki kebun yang ditanami sejumlah tertentu pohon rambutan dan pohon jambu. Dia akan memanen pohon rambutan 7 bulan sekali dan memanen pohon jambu setiap 6 bulan sekali. Jika pada bulan kelima Pak Arga memanen rambutan dan jambu secara bersamaan, kapan Pak Arga akan memanen keduanya secara bersamaan lagi? A. Bulan Desember tahun kedua. B. Bulan November tahun ketiga. C. Bulan Agustus tahun kedua. D. Bulan Desember tahun keempat. Atau E. Bulan November tahun keempat. Nah, kalau seperti ini, ada kata-kata bersamaan lagi, kita cari KPK-nya. Kalau yang soal cerita sebelumnya itu ada pembagian, kita gunakan FPB. Tapi di sini ada kata bersamaan, berarti kita gunakan KPK-nya. Oke, di sini ada kata kunci 7 bulan dan 6 bulan. Kita tulis aja 7 dan 6. 2 kali 3 ya, 6. Terus KPK-nya berapa? KPK-nya berarti 2 kali 3 kali 7. 2 kali 3, 6 kali 7, 42. Jadi Pak Arga akan memanen secara bersamaan itu 42 bulan lagi setelah bulan apa ini? Yang di sini. Bulan kelima. Bulan kelima itu Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi 42 bulan lagi setelah bulan Mei adalah bulan November tahun keempat. Jawabannya adalah yang E ya. Sangat mudah ya. Ya, terus ikuti belajar bareng untuk soal-soal berikutnya.
Soal cerita nomor 6. Untuk pembelian suatu barang, Pak Bambang harus meminjam uang kepada temannya sebesar 2 juta dengan perjanjian bunga sebesar 7,5%. Pak Bambang kemudian menjual barang tersebut seharga 2.250.000. Pak Bambang kemudian mengembalikan uang pinjamannya berikut bunganya. Berapakah uang kontan di tangan Pak Bambang kini setelah sebelumnya ia membeli oleh-oleh untuk keluarganya seharga 30.500 dan ongkos parkir motor sebesar 2.000? A. 67.000, B. 67.500, C. 68.000, D. 68.500 atau E. 66.500. Oke, di sini Pak Bambang mendapatkan hasil penjualan 2.250.000. Kita tulis aja uang hasil penjualan. Oke. Sedangkan besarnya pinjaman Pak Bambang itu 2 juta ditambah 7,5% dari 2 juta. Berarti ya, yang harus dibayar besarnya pinjaman itu sama dengan 2 juta ditambah 7,5% dari 2 juta. Itu sama dengan 2.150.000. Berarti hasil yang didapat ini dikurangi 30.500 dan dikurangi biaya ongkos parkir. Kita hitung ya. Uang kontan 2.250.000 dikurangi 2.150.000 dikurangi 30.500 dikurangi 2.000. 2.250.000 dikurangi 2.150.000 kan masih 100.000 ya. 100.000 dikurangi 30.500 masih 69.500 dikurangi 2.000 sama dengan 67.500. Jadi uang Pak Bambang masih 67.500. Jawabannya adalah yang B ya. Sangat mudah sekali kan? Yang penting kita fokus, teliti, maka kita akan bisa mengerjakan soalnya.